Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang poligami. Ini adalah salah satu tema di Indonesia yang sering bikin berantem antar teman, sering jadi masalah, apalagi suami istri sering jadi ribut-ributan gara-gara tema ini. Banyak orang yang menyangka bahwa poligami itu adalah solusi bagi masalah-masalah sosial yang sekarang ada, seperti pelacuran atau kesenjangan populasi antara laki-laki dan perempuan di Indonesia yang mencapai puluhan juta, yang itu katanya bisa diselesaikan dengan poligami. Tetapi beberapa pihak lain juga menyatakan bahwa sebaliknya poligami itu adalah biang dari sebuah masalah. Poligami itu adalah awal dari perceraian, awal dari kekerasan dalam rumah tangga, awal dari kenakalan remaja, anak-anak, dan seterusnya. Mana yang benar? Bukan hanya sekarang, perdebatan itu juga kita temukan di awal kemerdekaan Indonesia. Dulu ada perdebatan antara Muhammad Natsir dengan Pak Karno, dengan Bung Karno. Bung Karno pada waktu itu menolak keras poligami, sedangkan Natsir menyatakan poligami itu boleh-boleh saja. Mereka debat keras. Yang menjadi ironi adalah bahwa ternyata Soekarno lah yang poligami, padahal beliau menentangnya, sedangkan Muhammad Natsir yang membolehkannya tetap bertahan dengan satu orang istri. Karena poligami itu bukan melulu masalah ideologi, bukan melulu masalah agama, bukan melulu masalah hak dan kewajiban dan kesadaran atas hak-hak manusia dan seterusnya. Tetapi poligami yang paling penting juga adalah menyangkut gairah. Jadi kita akan susah untuk membedakan ketika seseorang berdebat tentang poligami, apakah dia karena memiliki latar belakang kesadaran tertentu atau karena dia memperjuangkan hak-haknya sebagai gender, sebagai seorang laki-laki atau sebagai perempuan. Kita akan bahas sekarang, Baraya. Baraya, saya tidak akan banyak mengambil pisau bedah tentang poligami dari agama. Kita akan banyak ngambil dari antropologi. Begini Baraya, sebenarnya sudah pernah saya sampaikan juga di episode yang ini, ya tonton dulu kalau mau, tapi masih butut ya, bahwa poligami itu adalah hasil dari kreasi manusia, itu adalah bagian dari kebudayaan. Karena itu, untuk mengungkap bagaimana poligami sesungguhnya, maka kita harus runut dalam kacamata kebudayaan manusia. Dan kita bisa tahu, misalkan Toynbee, Arnold Toynbee, pernah menyatakan bahwa kebudayaan itu lahir sebagai reaksi manusia atas tantangan alam. Begitu. Jadi maksudnya kondisi alam tertentu mengakibatkan poligami itu menjadi solusi, tetapi kondisi alam tertentu mengakibatkan poligami itu menjadi masalah. Ini terjadi di masa lampau. Untuk masyarakat yang tinggal di lingkungan alam yang sangat ekstrim, yang terlalu ekstrim, maka poligami bukan hanya hasrat manusia, tetapi itu adalah kewajiban komunal. Poligami itu harus ada untuk kawasan-kawasan yang tantangan alamnya terlalu ekstrim. Misal begini, Baraya tinggal di sebuah masyarakat yang wilayahnya 1 juta kilometer dan tidak ada satupun sungai di sana. Hanya ada sedikit danau dan sedikit mata air. Maka orang-orang yang populasinya banyak itu akan berkumpul di satu sumber mata air itu. Kalau populasi itu terlalu banyak sedangkan sumber mata airnya terbatas, maka orang-orang itu terpaksa berperang satu sama lain. Nah, akhirnya masyarakat itu akan menghasilkan masyarakat perang, masyarakat yang mencintai kekerasan. Untuk apa? Untuk bisa mempertahankan kelompoknya agar tidak mati. Kalau dia dikalahkan, dia mati atau dia akan terusir dari telaga itu dan akhirnya dia juga akan mati. Maka untuk bisa mempertahankannya ada dua cara. Pertama, si laki-laki harus sedemikian kuat untuk bisa bertempur. Dan si perempuan harus bisa beranak pinak dalam jumlah banyak untuk bisa mempertahankan populasi dalam jumlah yang besar, sehingga ketika mereka harus berperang, mereka punya cukup sumber daya manusia. Nah, dari situlah poligami itu muncul. Si laki-laki senang sekali perang, menjunjung tinggi kekuatan, menjunjung tinggi ketangkasan dalam perang, dan seterusnya. Sedangkan perempuan yang secara fisik tidak memadai untuk berperang, maka si perempuan itu dituntut untuk beranak pinak dalam jumlah yang banyak, dituntut reproduksinya untuk mempertahankan populasi agar tetap banyak. Nah, di sini juga akan memunculkan ketergantungan yang luar biasa perempuan terhadap laki-laki. Karena dalam sebuah lingkungan
alam yang sangat ekstrim, perempuan dianggap dan memang faktanya di masa lampau tidak akan bisa bertahan hidup lama. Karena mereka tidak bisa berburu, tidak bisa mempertahankan telaga airnya dari serangan kelompok lain, dan seterusnya. Sehingga mereka akan ketergantungan pada laki-laki, dan si laki-lakinya juga ketergantungan pada kemampuan reproduksi perempuan. Maka dalam kelompok masyarakat yang seperti itu, perempuan bukan hanya mau dipoligami, tetapi mereka sering suka dipoligami. Sering suka, karena apa? Karena kalau semakin banyak istri dari suaminya, maka semakin besar prestisnya. Semakin bahwa si suaminya itu punya istri banyak karena dia mampu untuk melindungi para istrinya, dan karena si suaminya itu punya banyak pendukung, yaitu anak-anaknya, kerabatnya, dan seterusnya yang banyak. Semakin banyak istri, semakin banyak anak. Semakin banyak anak, semakin banyak sumber daya manusia yang bisa mempertahankan kelompok itu. Maka ketika seorang perempuan menjadi salah satu istri dari manusia yang ini, maka dia secara keamanan, dia terlindung luar biasa. Karena banyak pendukungnya. Begitu. Itu dalam konteks sosial. Semakin ekstrim suatu wilayah, semakin besar potensi masyarakat itu untuk menjunjung poligami. Nah, ketika kondisi alam sudah membuat seperti itu, maka poligami menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, tuntutan untuk poligami bukan hanya muncul dari masalah alam, tetapi juga dari masalah sosial. Kalau si laki-laki menjadi terlalu kuat dan si perempuan terlalu ketergantungan pada laki-laki di satu sisi, dan si laki-laki terlalu ketergantungan pada reproduksi perempuan, maka biasanya masyarakat itu akan menganggap remeh perempuan selain urusan seks dan reproduksi. Masyarakat-masyarakat tertentu menganggap perempuan itu pure urusannya seks dan reproduksi. Makanya ada yang sampai tidak boleh terlihat wajahnya sama sekali, tidak boleh keluar rumah sama sekali, atau untuk janda lebih baik dibunuh daripada si janda itu berkeliaran, karena itu kutukan dan sebagainya. Di India kita kenal ada upacara sati, jadi ketika laki-lakinya meninggal maka perempuannya, si jandanya harus ikut mati juga, dan seterusnya. Nah, ini adalah tuntutan-tuntutan sosial dalam masyarakat-masyarakat tertentu yang di masa lampau punya masalah dengan alam. Tantangan alamnya terlalu ekstrim. Begitu. Jadi, apakah saya setuju dengan poligami? Saya netral dalam hal poligami, tetapi saya yakin bahwa poligami di masa lampau untuk kawasan-kawasan tertentu itu menjadi sebuah solusi besar. Solusi satu-satunya jalan bahkan. Seandainya tidak ada poligami, maka masyarakat itu akan musnah. Kita lihat kondisi Arab misal. Udah terlalu sering terjadi peperangan, sumber daya mereka sedikit, suhu di sana terlalu panas, malam terlalu dingin. Akibatnya apa? Akibatnya laki-laki terlalu banyak yang mati dalam peperangan, anak-anak terlalu banyak yang mati gara-gara suhu dan iklim yang sangat drastis. Maka seandainya tidak ada poligami, maka mereka punah sejak awal. Begitu. Atau ada kasus lain. Mereka cukup akan sumber daya, mereka cukup akan makanan, minuman, tetapi mereka membudayakan poligami. Siapakah mereka? Pejabat-pejabat tinggi, aristokrat, orang-orang dari kalangan atas yang ingin mempertahankan kedudukannya dengan cara poligami. Orang-orang di zaman dulu, raja-raja biasanya sudah sangat umum kalau punya istri banyak, kalau punya selir banyak. Bahkan Kaisar Cina dikabarkan punya 3.000, punya 2.500 selir. Itu sudah hal yang biasa. Kaisar Cina yang istrinya 500 itu malah diketawain. Lalu bagaimana dengan poligami zaman sekarang? Poligami zaman sekarang tentu saja sudah kehilangan alasan. Jadi menurut saya untuk sebagian besar manusia di zaman sekarang poligami tidak lagi relevan untuk kehidupan sehari-hari. Itu kan tapi populasi perempuan jauh lebih banyak. Populasi perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki itu di usia lanjut, di usia tua. Karena pada umumnya laki-laki 5 tahun lebih pendek umurnya daripada perempuan. Seandainya tidak terjadi kecelakaan, seandainya tidak terjadi kekerasan. Kan laki-laki itu zaman sekarang lebih mudah mati, maaf ya, daripada perempuan.
Karena kesehatan, perempuan lebih menjaga kesehatan, perempuan punya siklus bulanan yang bisa mempertahankan, yang membuat dirinya menjadi lebih sehat, dan seterusnya. Sedangkan laki-laki biasanya makannya lebih tidak terjaga, kemudian dia juga banyak melakukan aktivitas di luar rumah, sehingga menyebabkan mereka banyak yang meninggal. Nah, jadi kalau alasannya adalah populasi perempuan lebih banyak, itu populasi perempuan yang levelnya umur 70 tahun, 80 tahun, begitu. Bukan yang, kalau yang muda-muda mah seimbang. Begitu. Jadi menurut saya pribadi sih ya, menurut saya pribadi sih poligami tidak lagi relevan di zaman sekarang karena kita tidak lagi memiliki alasan yang cukup memadai untuk menjalankan poligami itu. Tetapi sedikitlah buat orang-orang Islam, karena orang-orang Islam itu banyak menggunakan poligami sebagai cara untuk memuaskan hasratnya, tetapi atas nama agama. Saya katakan gini untuk orang-orang Islam, Baraya begini, ya, poligami itu memang tidak dilarang di dalam Islam, tetapi dalam Islam ada prinsip yang utama, yaitu bahwa pernikahan itu harus sakinah, mawadah, warohmah. Artinya, si laki-laki itu kewajiban utamanya adalah memberikan kebahagiaan pada si perempuan. Jadi, kalaupun poligami diizinkan, dibolehkan, mangga, silahkan. Tetapi, silahkan bahagiakan dulu istrinya. Kalau istrinya tidak bahagia gara-gara poligami, kan itu katanya sunnah. Sunnah itu tidak mungkin bisa melawan kewajiban. Jadi sejauh-jauhnya sunnah, kan boleh sebenarnya, tapi sejauh-jauhnya sunnah poligami dalam Islam, yang paling utama itu adalah wajib, bahwa si suami wajib membahagiakan istrinya. Begitu, Baraya. Oke, itu saja. Saya harap tidak ada yang tersinggung. Silakan nonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.